Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Saputra, NIM 2522342 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan membahas algoritma tentang bab 4, 5, dan 6. Bab 4, dasar algoritma pemrograman. 1. Percabangan. 1. Pengertian percabangan. Percabangan merupakan salah satu struktur kontrol untuk mengatur jalannya program, karena beberapa kasus tidak dapat dipecahkan secara sekuensial, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian, dari nilai tersebut akan menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Secara umum, percabangan apabila digambarkan dengan flowchart akan tampak sebagai berikut. Dari contoh dapat kita terjadi kondisi percabangan pada keluar, di mana print kembali dan print logout berhasil akan dijalankan berdasarkan nilai yang diberikan pada keluar. Apabila diberikan nilai tidak, maka statement print kembali akan dijalankan. Namun, apabila nilai yang diberikan adalah ya, maka statement yang akan dijalankan adalah print logout berhasil. 2. Jenis percabangan dan implementasinya. Percabangan atau branching pada rumpun bahasa C memiliki dua macam jenis, yaitu percabangan yang dengan syarat dan percabangan dengan tidak syarat, di mana pada percabangan bersyarat memerlukan nilai pada kondisi tertentu untuk menemukan statement mana yang dijalankan. Sedangkan pada percabangan tidak bersyarat tidak memerlukan nilai tertentu untuk menjalankan. 1. Percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch case. Berikut penjelasan pada masing-masing percabangannya. A. Percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya menghasilkan nilai true dan false, di mana struktur if akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Pada contoh di atas, kalimat selamat Anda lulus akan ditampilkan bila nilai dari hasil lebih besar dari 70. Karena kondisi tersebut terpenuhi, maka program akan menampilkan selamat Anda lulus. 2. Percabangan tak bersyarat berbeda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekusi program ke line program yang dituju dan menggunakan perintah goto. Namun, fungsi ini hanya berlaku di PHP versi 5.3. Pada contoh ini, ketika program dijalankan, maka perintah echo dalam tempat tidak akan berjalan karena ada perintah goto yang mengarahkan untuk langsung melompat ke perintahan, yaitu echo mundur tanpa mengikuti pemerintah sebelumnya. 2. Perulangan. Pengertian perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan, setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada di dalam perulangan tersebut, yaitu 1. Kondisi pada saat awal perulangan. 2. Kode program atau perintah yang akan diulang. 3. Kapan perulangan itu akan berhenti. Penggunaan perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program, karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500 dapat dituliskan dengan beberapa baris coding saja. Secara umum,
Proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu looping yang jumlah kali permulangan ya diketahui terlebih dahulu. Dua, looping yang jumlahnya kali perulangan belum diketahui kapan dia akan berhenti. Untuk perulangan yang sudah diketahui kapan dia akan berhenti akan diselesaikan dengan perulangan for. Sedangkan perulangan yang belum diketahui kapan perulangan itu akan berhenti diselesaikan dengan while. Apabila kondisinya diperiksa di awal dan akan menggunakan do while, apabila kondisi perulangannya diperiksa dengan di akhir. Perulangan secara umum memiliki dua struktur utama. Satu, kondisi perulangan, yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat dilakukan, biasanya berupa ekspresi boolean. Dua, bagian perintah coding yang akan diulang. Dua, jenis perulangan dan implementasinya. Beberapa jenis model perulangan yang umum digunakan pada pemrograman menggunakan PHP atau jenis pemrograman lainnya adalah 1. While, 2 do while, 3 for, 4 next loop atau perulangan yang serang penjelasan dari masing-masing bentuk perulangan. 1. Perulangan while. Pada penjelasan sebelumnya, struktur perulangan while digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Sebagai contoh, kita akan membuat program untuk mengacak buah-buahan. Kita tidak akan tahu berapa kali nanti user akan mencoba. Apakah 2, 3, atau 4 kali, atau 10 kali percobaan sampai hasil yang diharapkan ditemukan. Secara umum, struktur kode untuk perulangan while dapat dituliskan. 2. Statement do while. Perintah looping dengan while dan dengan perintah do while pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakan hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada struktur perulangan while, kondisi perulangan diperiksa di awal, sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak dilakukan sama sekali. Berbeda dengan do while karena lokasi pengecekan perulangan dilakukan di akhir, maka perintah looping akan melakukan satu kali perintah sebelum mengecek kondisi perulangan di belakang. Sehingga walaupun kondisi tidak terpenuhi, perulangan akan dilakukan sekali. 3. Perulangan for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan. Oleh karenanya, untuk kondisi perulangan for, kita membutuhkan 3 kondisi, yaitu di kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus berhenti. 4. Perulangan bersarang. Perulangan bersarang pada dasarnya adalah perulangan di dalam perulangan, seperti untuk array. Adapun perintahnya dapat menggunakan for, while, atau do while. 3. Recursive. Satu pengertian recursive. Dalam ilmu komputer, recursive menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, recursive dapat disimpulkan sebagai perintah untuk mengambil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman, rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri, atau dapat diartikan juga sebagai satu teknik dalam pemrograman yang memanggil fungsi dari fungsi itu sendiri. Pemanggilan fungsi rekursif secara langsung berarti dalam fungsi tersebut terdapat statement untuk memanggil dirinya sendiri, sedangkan secara tidak langsung berarti fungsi rekursif tersebut memanggil satu atau lebih fungsi lain sebelum memanggil dirinya sendiri. Contoh, konsep penggunaan rekursif masalah memotong tempe tipis-tipis sampai habis.
Algoritma 1. Tempe sudah habis dipotong, ya sudah paling tipis, maka pemotongan tempe selesai. Jika masih dipotong-potong tipis dari tempe tersebut, lalu dilakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. 2. Implementasi rekursif. Beberapa contoh implementasi fungsi rekursif yang sering ditemui dalam pemrograman antara lain. 1. Fungsi pangkat untuk menghitung 10 pangkat dengan menggunakan konsep rekursif. 2. Fungsi faktorialnya. Baiklah, kita masuk bab 5, yaitu larik atau array. Pengertian larik atau array. Larik adalah suatu perubahan hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Sedangkan pemrograman terkadang kita sering mengolah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama, sehingga diperlukan sebuah variabel yang dapat menampung kumpulan data dengan tipe data yang sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan pemrograman tersebut, diperlukan sebuah larik atau array untuk menampung data tersebut. Suatu lokasi memori untuk suatu array tidak dapat ditambah atau dikurangi selama program dijalankan. Untuk mengubah ukuran dari lokasi memori suatu array haruslah diperbaiki dalam listing pemrogramannya, karena array termasuk ke dalam struktur data tersebut. Array adalah tipe data struktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe yang sama yang tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Pada kehidupan sehari-hari, array dapat kita analogikan seperti halnya sebuah lemari yang memiliki beberapa rak, yang mana masing-masing rak memiliki nomor rak yang dapat disebut dengan indeks. Indeks pada array haruslah berupa tipe data yang menyatakan keterurutan, seperti integer dan char. Dalam array, terdapat bagian-bagian yang menyusun array, yang disebut sebagai elemen array, atau isi yang mana masing-masing elemen memiliki indeks array yang dapat diakses tersendiri. Dengan menggunakan array, kita dapat menyimpan data yang dalam jumlah yang banyak pada sebuah variabel. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama, memerlukan penyimpanan. Sementara sebelum data tersebut diproses dengan penggunaan array, kita dapat menghindari penggunaan variabel yang terlalu banyak. Pada beberapa pemrograman, tipe data pada array perlu didefinisikan, tetapi pada pemrograman dengan menggunakan PHP bisa dilakukan tanpa pendeklarasian tipe data. Adapun bentuk array berdasarkan dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu dimensi 1 dan array dimensi 2. Array dimensi 1, array atau dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Pengaksesan elemen array dapat dilakukan secara berurutan atau dengan cara acak berdasarkan indeks tertentu secara langsung. Untuk pengambilan nilai indeks tertentu dapat dilakukan dengan nilai pada indeks yang diinginkan. 3. Array dimensi 2. Array 2 dimensi atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah metrik, yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Jika pada array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dengan beberapa kolom elemen, maka array 2 dimensi terdiri dari beberapa baris dan memiliki kolom elemen yang bertipe sama.
Array berdimensi 2 tersusun dalam bentuk baris dan kolom, yang mana indeks pertama menunjukkan baris dan indeks kedua menunjukkan kolom dari tabel atau metrik. Baiklah, kita masuk bab 6, metode divide dan conquere. 1. Pengertian metode divide and conquer. Metode divide dan conquer adalah metode pemecahan masalah yang besar dengan cara membagi masalah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil secara berulang-ulang rekursif sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Solusi yang didapat dari setiap sub masalah kemudian digabungkan untuk membentuk sebuah solusi yang utuh. Adapun langkah-langkah umum metode divide and conquer. Divide membagi persoalan menjadi beberapa sub masalah yang memiliki kemiringan dengan persoalan awal dengan ukuran yang lebih kecil, atau dengan kata lain berukuran hampir sama. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing sub masalah secara rekursif, secara berulang-ulang. Combine menghubungkan solusi masing-masing sub masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi ini. 1. Branching factor. Branching factor dalam algoritma divide dan conquer adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi sebuah masalah awal. 3. Algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Salah satu contoh dari algoritma untuk langkah ini adalah sorting. Pengurutan sorting dapat dibedakan menjadi 2, yaitu compression sort dan non-compression sort. Compression sort atau pengurutan dengan perbandingan adalah algoritma dalam proses pengurutan melakukannya pembandingan antar data. Non-compression merupakan tanpa perbandingan adalah algoritma pengurutan di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. 4. Algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berbasis perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen KI. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N netral. Di N adalah total elemen dikurangi 1. 6. Algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisian array data menjadi array yang lebih kecil. Sebuah array yang besar dipartisi menjadi 2 array yang salah satu yang menyimpan nilai lebih kecil dari nilai yang ditentukan, katakanlah pivot. Berdasarkan pada mana partisi dibuat dan array lainnya memiliki nilai lebih besar dari pivot. Quicksort merupakan algoritma pembagi di mana pertama quicksort membagi list yang besar menjadi 2 buah sub yang lebih kecil, elemen kecil dan elemen besar. Quicksort kemudian dapat menyortir sub tersebut secara rekursif. Langkah-langkah pengerjaannya ialah 1. Ambil sebuah elemen yang disebut dengan pivot pada sebuah daftar. 2. Urutkan kembali sebuah list sehingga elemen dengan nilai yang kecil dari pivot berada sebelum pivot, sedangkan seluruh elemen yang memiliki nilai yang lebih besar dari pivot berada setelah nilai setelahnya. Nilai yang sama berada pada pivot setelahnya. Setelah pemisahan, pivot berada pada posisi akhir. Operasi ini disebut partition. 3. Sublist kemudian disortir secara rekursif dari elemen yang lebih kecil dan sublist dan elemen yang lebih besar. 5. Algoritma insert sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi 2 bagian.
yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen yang tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. 8. Algoritma merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Dengan menghabiskan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output. Algoritma merge ini disesuaikan untuk mesin drive tab. Penggunaannya dalam akses memori acak lebih besar terkait dengan menurun karena banyak aplikasi algoritma merge yang menggunakan alternatif lebih cepat ketika kamu memiliki akses memori yang menjaga sebuah data. Hal ini disebabkan algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai 2 tabel. Algoritma merge membagi tabel menjadi 2 tabel yang besar. Masing-masing tabel diurutkan secara rekursif dan kemudian digabungkan kembali untuk membentuk tabel tersebut. Implementasi dasar dari algoritma merge memakai 3 buah tabel. 2 untuk menyimpan elemen dari tabel yang telah dibagi 2 dan 1 untuk menyimpan elemen yang telah terurut. Namun algoritma ini dapat juga dilakukan langsung. Baiklah, hanya segitu dari saya. Kalau ada salah kata atau salah penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.